واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ya, kita baca dulu hadisnya. Hadis yang ke-536 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usiba rajulun mimman kana qablakum falam yujad lahu minal khairi syai'un illa annahu kana rajulan musiran wa kana yukhalidun nasa wa kana ya'muru ilmanahu ayyatajawadu anil mu'siri faqala Allahu azza wa jalla li malaikatihi nahnu ahaqqun bidzalika minhu tajawadahu anhu rawahul Bukhari. Hadis ini sahih, riwayat daripada Bukhari. Ya, kita baca dulu dan coba kaji ya. Yang mudah-mudahan ini akan menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Bagaimana sikap dalam hidup yang akan menolong kita. Jadi perjalanan hidup kita ini hari ini, saat ini, detik ini itu akan menentukan nasib kita nanti di akhirat seperti apa. Makanya orang yang sembarangan hidup ya, dia nanti akan susah di akhirat. Karena dua malaikat itu selalu ngikutin kita kemana saja. Allah utus dua malaikat yang terus mendampingi kita, kecuali ketika kita buang hajat besar dalam keadaan junub di kamar mandi, mereka nggak ikut ya. Tapi kemanapun kita berjalan ya, itu kiroman katibin, dalam bahasanya kiroman katibin. Maka muliakanlah malaikat yang dimuliakan Allah yang menulis perjalanan hidup kamu. Artinya jangan sampai menyakiti di hati dua malaikat tadi. Dua malaikat itu sedih ya, ketika yang diikutin itu tidak memuliakan dia. Nanti tidak memuliakan, dia tidak melakukan kebaikan. Padahal nulis kebaikan itu enak sekali. Malaikat merasa bangga yang ikutin kita dengan kebaikan yang kita lakukan. Tapi ketika kita melakukan maksiat, sama saja kita tidak memuliakan ya kiroman katibin, manusia yang dimuliakan, malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita perbuat hari ini, itu menjadi tolak ukur kita nanti bagaimana kondisi keadaan kita di akhirat. Amin. Mudah-mudahan kita akan dipermudah ya untuk masuk ke dalam surga dengan perilaku kita, perbuatan kita hari ini. Nah, di sini sama. Hadis ini akan menceritakan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasili ila al-imamil muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain qala. Rasulullah bersabda, husiba rajulun, akan dihisab nanti seseorang. Ya, kita ini nanti akan ada hisabnya nih Pak. Ya, ada berapa langkah itu Bang Opik? 7. Ya, sebelum masuk surga itu kita akan melalui 7 proses. Ya, pertama mati, habis mati alam barzah. Dari alam barzah hari kebangkitan yaumul ba'ats. Di mana hari kebangkitan itu ada diceritakan dalam surah Al-Infitor, di mana langit terbelah, bintang-bintang berjatuhan, dan juga lautan yang asin yang tawar itu menjadi satu, dan semua kehancuran di muka bumi ini betul-betul tidak tersisa sama sekali. Itulah datangnya hari kiamat, dan pada saat itu ya, kita bisa lihat ma akharat, ma qaddamat wa akharat, perilaku kita, perbuatan kita yang telah kita lewati dan yang terakhir kita kerjakan itu nampak, diperlihatkan. Ma taqaddamat wa ma ta'akhkharat, ya, yang udah kita lewatin itu nampak, dan yang terakhir sebelum kiamat itu kelihatan apa yang kita lakukan. Itulah nanti yang akan terjadi pada saat yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Setelah di alam barzah hari kebangkitan, kemudian dihisab. Nah, ini yang diceritakan dihisab, diperiksa, dihitung. Baru setelah dihisab di mizan, ditimbang. Yang akan memberatkan timbangan kita apa? Makanya yang pertama kali auhallahu ta'ala ila Ibrahim, Allah berwahyu kepada Ibrahim, hassin khuluqka, perbaikilah Ibrahim akhlakmu, ya, walau bil kafir, walaupun dengan orang-orang kafir. Maka Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, dan diingatkan untuk berakhlak yang dengan akhlak yang baik. Dan ternyata terpilih. Ya, keturunan Nabi yang paling baik akhlaknya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Bapaknya para nabi. Ya, itu yang diwahyukan oleh Allah. Allahu Ta'ala ila khalili Ibrahim. Aku berwahyu kepada kekasihku Ibrahim. Hassin khalqaka. Ya, perindahlah, perbaguslah akhlakmu wahai Ibrahim. Walau ma'al kafir, walaupun kepada orang kafir sekalipun. Akhlak itu harus bagus. Dari situ Pak, jatuh kepada siapa? Nabi Allah, Nabi kita Muhammad SAW. Dari sekian Nabi yang paling cakep, akhlaknya paling bagus, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Sampai Allah memuji itu akhlaknya Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin. Ente bayangkan, manusia itu ciptaan Allah, tapi Allah memuji ciptaannya itu hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka orang yang berakhlak mulia, dia akan masuk surga ma'al abrar. Ya. Tadkhulul jannata ma'al abrar. Dia akan masuk surga bersama orang-orang yang terpilih. Tahu arti abrar? Barrun birrul walidain. Jadi orang-orang yang terpilih itu adalah orang-orang yang bakti sama orang tua. Itu abrar. Yang sering kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Itu pilihan yang terpilih dari yang dipilih oleh Allah untuk masuk ke dalam surga yang paling tinggi, menjadi tetangganya Allah nanti, jiwari. Ya, jadi langit surga yang paling tinggi yang ke-100 itu dekat dengan arasnya Allah. Maka orang-orang abrar itu ditempatkan di situ. Siapa yang paling tinggi baktinya kepada orang tua, kepedulian kepada orang tua, mendoakan orang tua, dia akan ditempatkan di tempat surga yang paling tinggi dan bertetangga dengan arasnya Allah.
Jadi ukuran akhlak itu gampang itu. Ente bakti nggak sama orang tua? Dari situ akhlak bisa kelihatan. Orang yang nggak peduli kepada orang tua, gimana dia bisa peduli kepada orang lain? Gimana dia bisa bagus akhlaknya kepada orang lain? Sama orang tuanya saja dia tidak punya akhlak, tidak ada kepedulian sama sekali. Ini yang kalau kita gambarkan lebih panjang, kenapa? Ya orang-orang yang akhlaknya bagus, dia akan masuk surga bersama abror, orang-orang yang terpilih. Siapa orang-orang yang terpilih? Orang yang bakti kepada orang tua. Dan disitulah mulai kelihatan ya ukuran akhlak itu di situ. Karena ada orang yang nggak peduli sama orang tua, banyak kan? Di mana letak ketidakpeduliannya? Nggak pernah mendoakan orang tua, tidak pernah baca Robiul Fili, masa bodoh, kalah sama istri, kalah sama tetangga, sama siapa, sama anak. Padahal itu kita punya istri sama anak kita itu baru kemarin. Kita bersama orang tua kita dari mulai kita nggak berdaya. Maka dahulukanlah dari orang tua. Paham ya? Ini Bang Opik sama ngikutin bagaimana almarhum di masjid ini. Ini bentuk bakti kepada orang tua. Girang almarhum. Ente ngikutin kebaikan orang tua. Ente ngurusin masjid, capek Bang Opik ngurusin masjid. Gak mudah. Kita benar aja bisa salah. Apalagi kita salah. Tapi bagaimana tadi ya, bentuk bakti kita kepada orang tua adalah ikutin kebaikan-kebaikan orang tua kita. Teruskan dan dia akan merasakan kebahagiaan, dan itulah letaknya abror tadi. Ya, kalau dia sudah nggak ada, kalau masih ada, jaga ya hubungan kita kepada orang tua. Ya Pak ya. Nah ini kita lihat di sini. Nanti setelah dihisab kemudian dimizan, ditimbang. Yang paling berat timbangan itu adalah akhlak. Baru setelah ditimbang lewat Shiratal Mustaqim. Nah setelah lewat Shiratal Mustaqim baru yang paling berat ya, itu berhadapan pada Allah dengan kezaliman yang kita lakukan. Nah ada proses yang dilihat di sini Pak. Pada saat dihisab, seperti apa hisab itu? Husiba rajulun. Nanti akan dihisab, dihitung. Rajulun seseorang mimman kana qablakum, yaitu orang-orang sebelum kalian. Ya, ceritanya Nabi kepada sahabat, nanti dihitung orang-orang yang sebelum kalian itu nanti di akhirat dihitung. Falam yujad lahu minal khair, ternyata setelah dihitung gak ada kebaikannya. Falam yujad lahu minal khair, ternyata ketika dihisab kebaikannya gak ada. Artinya tadi dia nggak pernah sholat sunnah, ba'diyah, qobliyah, dia nggak pernah sholat malam, ya artinya kebaikan dari amal-amal solehnya itu nggak ada. Tetapi ada yang terselip di sini. Illa annahu kana rajulan musiran. Ternyata orang ini adalah orang yang gampangan. Musiran itu ada yang menafsirkan orangnya kaya. Orang kaya, musiran. Dan orang kaya yang gampangan. Ada yang tafsirkan begitu. Karena nanti kalimatnya wa kana yukhalitun nas, dan dia sering bergaul dengan manusia. Orang kenal dengan dia semua. Dia orang kaya, dikenal. Ya kalau orang yang gampangan kan jarang dikenal. Di kampung ente siapa orang paling kaya? Ente kenal nggak? Kenal nggak? Kalau ente tanya siapa orang paling miskin, pasti ente nggak kenal. Benar nggak? Wih, siapa di kampung ente paling kaya? Ente kenal kan? Dan orang yukhalidun nas, orang senang dengan dia. Kenapa dia senang? Orang manusia, ya, masyarakat senang dengan dia. Wa kana ya'muru ghilmanahu, dia seringkali menyuruh pegawainya, bawahannya, ayyatajawadu anil muqsi, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang terhadap dia. Orang-orang yang selalu mendapatkan kesulitan, maka dia mempermudah orang. Haji, ya Allah maafin, anak saya mau kuliah, ya, saya punya duit cuma segini untuk, insya Allah, ya, kasih, ambil, bayar. Pas giliran ditagih, dia cuma ngomong sama pegawainya, tanya sama yang utang sama saya. Kalau dia nggak ada rezeki, nggak ada duit, bebas. Ini ada hitungannya nih.
Padahal amal-amal yang lain dia nggak punya. Kira-kira nemuin orang kaya yang kayak begini gampang apa susah? Susah. Hah? Susah. Emang lu tahu? Jadi ada orang-orang yang nanti ketika dihisab dia nggak punya kebaikan. Tapi orang ini kata Nabi, illa annahu kana rajulan musiran. Ini hadis sahih loh. Bukhari. Dan ternyata orang ini adalah orang yang kaya, musiran. Wa kana yukhalitun nas, dan manusia sangat kenal terhadap dirinya. Wa kana ya'muru ilmanahu, dan seringkali dia menyuruh pegawai-pegawainya ayyatajawadu 'anil muhsir, untuk membebaskan orang-orang yang ada di dalam kesulitan. Fa inna ma'al usri, setelah kesulitan ada yusra, kemudahan. Nah, ketika dia lihat ada orang yang dalam kesulitan, ada dia di situ. Dia selalu membackup, selalu menolong kepada orang-orang yang ada di dalam kesulitan. Ya. Dan dia perintahkan ya, kepada pegawainya untuk membebaskan orang-orang yang berhutang terhadap dia. Pak Haji, maafin nih, saya belum bisa bayar hutangannya. Nah, dari pinggir, anggap udah lunas. Emang hutangnya berapa? Wah, banyak Pak Haji, cuma 10 juta. Ya udah. Ada nggak nih orang yang kayak begini? Hah? Ente mau nggak nilai tinggi? Kebaikan ente kurang, tapi ada nilai plus di situ. Ternyata orang ini sangat dikenal kedermawanan, kemurahan hatinya. Di masyarakat itu murah hati. Maaf Pak, banyak orang kaya, banyak orang punya, kayaknya punyanya buat dirinya aja, nggak ada bermanfaat buat lingkungan, nggak ada bermanfaat buat masyarakat. Dia hanya menikmati hidupnya sendiri dengan keluarganya. Dia tidak pernah menikmati bisa berbagi kepada orang lain. Rasakan kenikmatan memberi, jangan sekedar merasakan kenikmatan dikasih. Antum akan merasakan kenikmatan ketika berbagi kepada orang lain. Nikmat. Pertamanya itu berat, susah. Tapi ketika tangan kita ini murah, kita sering berbagi kepada orang, itu nikmat. Jangan cuma sekedar merasakan kenikmatan dikasih. Gimana bisa berbagi, memberi kepada orang lain? Nikmat Pak. Maka ada orang-orang yang kayaknya itu dirasakan oleh orang lain. Ini bukan ini bentuk tahdits bin nikmat. Itu orang-orang, teman-teman, saudara-saudara, orang tua saya cuma ngomong, ayah lu dulu kaya, orang ngerasain kayanya. Ayah lu dulu kaya, orang belum punya mobil, di Priuk dia punya mobil duluan. Ya. Dia kalau lebaran di Jalan Haji Murtada, rumah kakek saya, dia bawa tuh kembok 2 biji, dibagiin orang kampung. Dia kebetulan punya pabrik di Cimalaka, pabrik baju, kain, itu dia bawa, dia bagiin orang sekampung. Jadi orang-orang itu yang cerita, saya nggak tahu, karena saya di pondok. Orang-orang cerita, ayah lu dulu kayaknya dirasain sama orang. Tapi ada orang yang kaya cuman buat siapa? Dia nggak punya nilai plus. Ya cuman ibadah, sholat aja. Padahal nilai plus di sini yang dia dapatkan ketika diperiksa ternyata kurang amalnya. Ustaz, saya sudah beramal banyak, emang diterima? Belum tentu juga. Kan yang repot begitu Pak. Kayaknya kita udah cukup nih amal kita. Wah udah cukup, udah nggak mau usah bagi-bagi orang, nggak usah mudahin orang lain. Nanti juga ketemu sama Allah tuh amal saya, kebaikan. Yang pastinya diterima enggak itu amal kita. Andai kata nggak diterima, ada cadangan di sini. Cadangan apa? Kedermawanan kita, kemurahan hati kita. Paham? Yang maulid kemarin pengajian itu ada jamaah saya Pak. Dia notaris.
Itu saya cuma ngundang aja. Ji, pengajian datang dong, besok bulanan pengajian. Oh ya Ustaz, Anda usahain. Tahu gua ada aqua 20 dus begini. Dari siapa ini? Pak Haji ini. Ya Allah, saya telepon, Anda cuma ngundang ente, enggak apa-apa Ji, bantu-bantu buat pengajian kayak. Murah. Untuk berbuat seperti ini enggak mudah. Kalau nggak dibiasain, susah. Tapi kalau sudah terbiasa, nikmat. Dan lebih nikmat lagi nanti di akhirat ketika nggak punya cadangan kebaikan, ternyata begitu dihisap ditemukan di situ kedermawanan dia dan orang banyak senang dengan dia, orang sering bergaul dengan dia. Ada nggak nih orang Pak yang kayak gini misalnya, kita mau ngadain maulid, Bang Opik nyuruh, baca ke sana proposal buat maulid. Itu yang disuruh ngomong, kagak, cuma males, Opik. Kan yang begitu Pak, gitu udah ente aja dah. Belum jalan aja dia udah nggak mau tuh. Tapi ada, Ji, ini mau maulid kemana? Ya udah cukup dah ente urusan. Begitu kita datang, Bang Haji, ini besok mau maulid gini-gini, ente cari dulu terkurangannya ngomong sama aneh. Kan ada yang begitu, enak nggak yang begitu? Ada nggak? Nah itu yang susah, yang ya mudah-mudahan nanti ente jadi orang kaya semua yang tidak punya dermawan, insya Allah. Ya siapa tahu ya. Nah yang dimaksudkan di situ ada 3 nih. Nanya. Pertama, apakah non muslim termasuk? Terus yang kedua, apakah memang harus muslim? Yang ketiga, ini kita belum tahu tadinya tentang hadis ini, kebaikan dari kita membantu meringankan orang. Pada saat itu niatnya minjam dia. Cuma sudahlah kita ikhlasin aja. Apakah itu termasuk? Ya. Yang pertama, apakah muslim atau non muslim? Kalau dia non muslim, rezekinya tambah berlimpah. Dibayar cash sama Allah itu ya. Kontan. Ya. Jadi orang-orang kafir yang mereka baik kepada orang lain, memberikan kemudahan sama orang lain, anaknya sehat, ya, rezekinya bertambah, hidupnya bahagia hidupnya. Karena cuma satu mata kuliah yang dia lalu dari Islam itu aja. Kalau dia Islam boleh surga, cuma satu yang nggak lulus. Ente kalau ujian kan satu mata kuliah nggak lulus, naik kan? Lulus kan? Maka satu itu yang diminta oleh Nabi kepada Abu Thalib itu, Islam aja, syahadat aja. Ternyata Abu Thalib nggak mampu, namanya lagi. Apalagi kalau dia Muslim. Dan kemudian yang ketiga tadi pertanyaannya, dia memberikan hutang. Iya, pinjam. Awalnya kan pinjam. Tapi begitu ente lihat dia susah membayar, ente pasti masuk. Kedermawanan. Lah sifat kita kan kita ingat dulu hutang orang ya. Siapa begini hari buat bayar juga hutangnya ya kan. Itu termasuk dermawan gak, Pik? Pik benar. Pak, saya punya jamaah di Robadang. Jamaah di Robadang. Orangnya luar biasa, dermawan. Bukan sama kiai saya, sama ustaz. Sama semua orang di gangan itu orang tahu dia dermawan. Begitu dia meninggal dunia, itu bininya buta lagi. Ternyata banyak catatan yang dia nggak pernah tagih kepada orang yang utang sama dia. Itu totalnya bisa sampai berapa M orang punya. Bininya nggak tahu. Bininya nggak tahu. Dan sampai wafat meninggal dunia dia nggak pernah nagih, cuma dicatat aja Pak. Dan ketika dia wafat meninggal dunia, itu orang kaget ngelihat laki khusus laki dia. Begitu dia buka laki kerjanya, di situ ada catatan orang-orang yang utang. Totalnya hampir 2 sampai 3 M orang utang. Makanya itu ada ustazan itu kalau maulid udah lihat ya. Udah beres kalau udah kerja. Kalaupun ada yang utang dalam kesulitan, ya udah dia catat aja. Ya mungkin basa-basi nyatet itu kan basa-basi. Artinya jangan sampai orang ngandel. Nah, paham ya? Paham nggak? Ini pinjam duit ya, dianggap utang kan jadi punya tanggung jawab. Ya kan kalau nggak ditulis kan nggak punya tanggung jawab. Ya kan udah nggak usah bebas. Ya padahal di situ udah niatnya apa tadi? Udah gua nggak tagih lah, gua tahu dia orang susah.
Udah paham ya? Apa yang dia dapat lihat di sini? Ya, belum selesai nih hadisnya. Wa kana ya'muru ghilmanahu ayatajawadu 'anil muhsin, maka dia selalu menyuruh pegawainya untuk membebaskan utang-utang orang. Wa qala Allahu 'azza wa jalla li malaikatihi, maka berkatalah Allah kepada para malaikat-malaikatnya, nahnu ahakun bidzalika minhu tajawadu anhu. Kami lebih berhak, kata Allah, ya, terhadap hitungan-hitungan itu semuanya. Udah, jangan hitung. Tajawadu anhu, bebaskan, masukkan dia ke dalam surga. Jangan dihitung. Amal-amal yang lain udah lupain. Tapi aku lihat, kata Allah, ini adalah orang yang dermawan, masukin ke dalam surga. Kunci itu, Pak. Kita kebayang gak itu ya? Cuman gara-gara apa tadi? Murah tangan, dermawan. Gak dihitung amal yang lain. Allah katakan, dilihat nih orang dermawan sekali, gampang. Ya, di masyarakat disenengin orang, di masyarakat didemenin sama orang. Ya, saya berapa banyak jamaah ya. Ya, antum pernah saya ceritakan bagaimana ketika kita kekurangan untuk masjid Cianjur kan, hampir 270 juta tagihan, dan kita punya kas 90 juta. Dilalahnya ada jamaah saya cuma ngomong, Kiai, boleh gak zakat itu dibayar buat utang? Ya kalau masjid punya utang ada zakatnya. Ya udah, kalau gitu nanti saya kirimin lah zakat ayah saya. Dan yang dikirim berapa, Pak? 165 juta. Kekurangan kita 270 juta, kas kita cuma ada 90 juta. Ketutup nggak? Saya cuma bilang, subhanallah, ini orang murah hati, luar biasa dermawan. Ya. Kan banyak orang begitu soal urusan masjid, ini benar apa enggak nih? Ya, dibeliin ini apa enggak? Sampai saya bilang ini kirim ke rekening masjid, enggak, saya percaya sama Kiai. Makanya malamnya ya, semua ya, saya kumpulin panitia. Ini kita kurang 165 juta, mau nyari duit dari mana, saya bilang. Ya, punya duit kas cuma 90 juta. Udah pakai uang masjid dulu, aswada. Jangan, bilang. Nanti pertanyaan orang, jual aja speaker tuh, berapa laku? Konsisten, paling laku 30 juta, ya masih jauh, masih tanya. Padahal itu rekening udah di apa? Udah di handphone saya. Begitu udah pada puyang, saya bilang, tuh ada kiriman 165 juta. Subhanallah, teriak semua. Allahu Akbar, selesai urusan itu. Itulah Pak tadi. Masih banyak orang-orang yang dermawan di sekitar kita. Cuman perlu diketuk hatinya, perlu diberikan nasihat. Ente gak sia-sia jadi orang dermawan, gak sia-sia, gak sia-sia, gampangan, dan gak bakal kurang, gak bakal kurang, gak bakal habis. Apa yang kita keluarkan itu akan terus bertambah, menjadi investasi akhirat kita. Orang kalau sudah dalam keadaan sulit, Pak, dia mikirin utangnya, mau ketemu dia malu, di jalanan dia takut. Tapi begitu antum katakan, ente gak usah khawatir, udah anak anggap lunas utang ente, Masya Allah, kegembiraannya luar biasa. Dan doa dia buat kita gak habis-habis. Besok dia ngutang lagi, dibebasin lagi. Besok ngutang lagi, dibebasin lagi. Katanya ini mau benar-benar, ini malu ya kan? Gak begitu, paham ya? Jangan pernah berburuk sangka kepada orang. Ya, jangan, wah ini orang kagak bakal bayar, ini orang kagak, jangan buruk sangka. Ya, antum tinggalin aja. Kalau saya ngelihatkan kayak begitu, misalnya ini, ya kalau saya ada orang pengen ngutang, ada ini, karena dia ini saudara nih mau ngutang, orang mana kagak ada dia mah, dia ngomong besok Selasa aja, gua udah berapa kali gua bilang itu ya kan, udah kita kasih aja tuh, pegangnya, udah nggak pakai ngutang. Misalnya dia butuh 10 juta, ya kita kasih 500.000, 1 juta kayak ya. Adanya segitu, dan buat yang lain, buat kebutuhan yang lain. Tapi jangan kecewakan hati orang. Ketika dia dalam keadaan apa? Kesulitan, Allah akan mempermudah kita nanti saat di akhirat. Jadi hitungannya jangan dihitung malaikat, yang lain gak usah dihitung, kata Allah. Udah, aku lihat ini orang dermawan, udah masukin ke dalam surga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afwan ya karim, wa'afwan ya karim.
Allahumma bihaqqil Fatihah bisyiril Fatihah bi karamatil Fatihah da'wahum ya subhanakallahumma tahiyatun ya salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.